Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Bertemu kembali di dalam program Renungan Pagi Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Argapura. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, di pagi ini sebelum kami melakukan aktivitas kami ingin mendengarkan suara Tuhan lewat Renungan Pagi pulang ke rumah oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen White. Biarlah lewat renungan pagi ini boleh menjadi bekal bagi kami untuk menjalani hari ini. Berbicaralah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarkan dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudaraku, judul kita tanggal 8 November adalah tuntutan iblis. Dan ayat inti pagi ini Lukas 4 ayat 6. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi ada hal menarik yang harus kita lihat, dan ini juga merupakan adalah hal yang luar biasa. Ketika Yesus ada di dunia, dan ada satu peristiwa ketika dia dicobai oleh iblis di padang gurun. Mari kita dengarkan kutipan renungan pagi, dia katakan seperti ini. Ketika Yesus dibawa ke padang belantara untuk digoda, ia dibawa oleh Roh Allah. Ia tidak mengundang penggodaan. Jadi ingat bahwa Yesus ketika dia pergi ke padang belantara, dia dibawa oleh Roh Kudus. Dan dia dikatakan tidak mengundang penggodaan. Tetapi jauh lebih dalam mari kita lihat kembali apa yang terjadi, bahwa ketika ia pergi ke padang belantara untuk mengasingkan diri, dan apa yang dia lakukan di sana adalah untuk merenungkan tugas serta pekerjaannya. Dan di sana kita tahu bersama bahwa dia berpuasa. Jadi oleh puasa dan doa ia harus mempersiapkan dirinya untuk jalan berlumuran darah yang mesti ditempuhnya. Dan di sini hal yang menarik bahwa iblis mengetahui akan hal ini. Jadi iblis mengetahui bahwa juru selamat telah pergi ke padang belantara, dan pikirnya inilah saat yang terbaik untuk menghampiri dia. Jadi saya katakan lagi bahwa ketika Yesus pergi ke padang belantara, dia dibawa oleh Roh Kudus, dia tidak mengundang penggodaan. Tetapi kita lihat iblis dia cerdik, dia tahu bahwa juru selamat akan pergi ke sana, dan ini dia katakan bahwa ini adalah waktu yang terbaik untuk dia bertemu dengan Yesus untuk menggodanya. Ketika dia goda, dia bilang, rubah batu itu menjadi roti, atau jatuhkan dirimu ke bawah, atau dia menunjukkan harta dunia. Ketika Yesus ingin memiliki harta dunia itu, dia harus menyembah kepada iblis. Tetapi kita tahu bersama bahwa cerita ini bahwa Yesus berhasil mengalahkan godaan dari iblis tersebut. Jadi kita lihat bahwa nasihat yang baik untuk pagi ini adalah kita harus hidup hati-hati. Harus selalu hidup dengan Tuhan agar kita tidak mudah digoda atau tidak mudah dijerumuskan oleh iblis. Dan ketika hal ini terjadi atau ketika iblis menggoda Yesus di padang belantara, dikatakan di sini bahwa nasib besar dunia ini dipertaruhkan dalam perjuangan antara raja terang dan pemimpin kerajaan kegelapan. Jadi ketika peristiwa penggodaan ini terjadi atau berlangsung, dunia atau nasib dunia bergantung pada peristiwa ini atau bergantung kepada Yesus. Tetapi kita tahu bersama bahwa Yesus berhasil mengalahkan penggoda itu, sehingga kita boleh bersyukur bahwa kita memiliki juru selamat yang luar biasa. Lebih jauh, renungan pagi katakan bahwa setelah menggoda manusia kepada dosa, iblis mengaku dunia ini sebagai miliknya, serta menyebut dirinya raja dunia ini. Setelah menyesuaikan bapa dan ibu kita manusia dengan sifat-sifatnya sendiri, ia bermaksud hendak mendirikan kerajaannya di dunia ini. Ia mengatakan bahwa manusia telah memilih dia sebagai rajanya. Oleh pengendaliannya atas manusia, ia memegang kekuasaan atas dunia ini. Kristus telah datang hendak membuktikan bahwa pengakuan iblis itu tidak benar adanya,
Sebagai anak manusia, Kristus bersikap setia kepada Allah. Jadi ada klaim yang dilakukan oleh iblis, yaitu dia mengaku bahwa Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa. Mereka berdua telah menjadi milik saya atau telah menjadi milik iblis itu sendiri. Dia mengklaim bahwa dunia ini menjadi miliknya, tetapi Kristus datang membuktikan bahwa iblis itu adalah salah. Iblis itu salah. Bahwa Kristus datang untuk membuktikan bahwa iblis itu tidak benar, dan dikatakan bahwa anak manusia atau Kristus itu adalah melakukan yang setia kepada Allah. Jadi demikianlah akan ditunjukkan bahwa iblis belum memperoleh kekuasaan yang sepenuhnya atas umat manusia, dan bahwa pengakuan haknya atas dunia ini palsu adanya. Semua orang yang mengingini kelepasan dari kuasanya akan dibebaskan. Kerajaan yang telah dihilangkan oleh Adam karena dosa akan dipulihkan. Jadi luar biasa bahwa kita memiliki juru selamat yang hebat, yaitu Yesus. Dia akan memulihkan dunia ini dari dosa. Dan dikatakan bahwa semua orang yang menginginkan kelepasan akan diberikan ketika kita datang kepada Tuhan meminta perlindungan kepadanya. Jadi sejak pengumuman kepada ular di Taman Eden dahulu kala dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Ya, Kejadian 3 ayat 15. Iblis telah mengetahui bahwa ia tidak berkuasa penuh atas dunia ini. Ada kelihatan di dalam manusia bekerjanya kuasa yang menentang kekuasaannya. Dengan perhatian yang besar diperhatikannya korban-korban persembahan oleh Adam dan anak-anaknya. Di dalam upacara-upacara ini ia melihat suatu lambang hubungan antara bumi dan sorga. Ia bertindak untuk memutuskan hubungan ini. Jadi zaman dulu Adam dan Hawa sering mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan dikatakan ini memiliki hubungan antara sorga dan dunia. Dan iblis berusaha untuk menghentikan kegiatan ini. Dan dia juga sekarang berusaha untuk menghentikan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang adalah satu-satunya cara bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Hanya kepada Dia kita bermohon untuk selalu diberikan kelepasan, selalu diberikan kelegaan dalam menghadapi pencobaan dari iblis. Dan iblis membuktikan nafsu manusia supaya dapat memperkukuh kekuasaannya atas mereka itu. Ketika sabda Allah yang tertulis diberikan, iblis mempelajari nubuatan-nubuatan tentang kedatangan juru selamat. Dari generasi kepada generasi berikut, ia bekerja untuk membutakan orang terhadap segala nubuatan ini, supaya mereka menolak Kristus dan kedatangannya. Jadi, iblis berusaha membutakan umat manusia. Iblis berusaha untuk menjauhkan kita dengan Tuhan. Tetapi Tuhan ada untuk kita. Ya, walaupun iblis dikatakan bahwa dia berkeliling berjalan mencari mangsa yang siap diterkam, tetapi Tuhan akan melindungi kita. Jadi biarlah lewat renungan pada pagi ini kita boleh dikuatkan, kita boleh merasa lega, oleh karena walaupun dalam keadaan dunia yang semakin kacau, ada Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita. Jadi biarlah dalam aktivitas kita, mari kita bagikan iman kita kepada sesama, kita beritahukan bahwa ada Yesus yang luar biasa yang akan menjaga kita di dalam segala sesuatu. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, di pagi ini Tuhan, ada ucapan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu oleh karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah, yang boleh meyakinkan, menguatkan kami bahwa Engkaulah satu-satunya jalan kehidupan. Ketika kami memiliki masalah, ketika kami mendapatkan ujian yang berat, biarlah Tuhan selalu menolong kami. Bapa kami yang di sorga, memberkati aktivitas kami pada hari ini. Biarlah kami boleh menjadi terang, kami boleh memancarkan kasih Kristus dalam kehidupan kami, dalam aktivitas kami pada hari ini. Bersama-sama dengan kami di hari ini Tuhan, ampuni kami orang berdosa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik saudara, demikian renungan pagi kita pada hari ini. Sampai jumpa besok hari dalam kegiatan yang sama. Shalom.